Halo teman-teman, saya Hilda Vinia. Saya akan sedikit berbagi wawasan atau pengetahuan baru yang baru saya dapatin di perkuliahan saya, yaitu mengenai hubungan interpersonal atau hubungan antar pribadi. Nah, seperti yang kalian tahu nih, manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu saling membutuhkan dan bergantung satu sama yang lain. Jadi hubungan antar pribadi itu merupakan hubungan yang terbangun antara dua orang sebagai hasil dari komunikasi antar pribadi. Nah, jadi hubungan antar pribadi ini seperti layaknya komunikasi antar pribadi yang sifatnya transaksional. Jadi di mana setiap individu itu saling terlibat, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dan hubungan yang kita bangun ini dengan orang lain apakah dapat berjalan memuaskan atau tidak, itu tergantung cara kita mengolah komunikasi kita dengan orang tersebut. Jadi hubungan antar pribadi ini bisa dengan siapa saja ya. Jadi bisa dengan teman, bisa dengan tetangga, bisa dengan pasangan, bisa dengan keluarga. Itu bisa menjadi termasuk hubungan antar pribadi. Nah, salah satu peran penting dalam membangun hubungan antar pribadi ini adalah melakukan komunikasi. Salah satu komunikasi yang bakal saya bahas di sini yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Kebanyakan hubungan itu bakal berkembang melalui tahapan-tahapan yang diuraikan dalam pengembangan hubungan. Apa sajakah itu? Di antaranya yaitu yang pertama ada kontak. Pada tahap ini kita membuat kontak yang dapat dipengaruhi oleh beberapa macam persepsi alat indera. Jadi pada tahap ini penampilan fisik begitu penting karena dimensi fisik paling terbuka untuk bisa diamati secara langsung dan secara mudah gitu ya. Jadi jika seseorang sudah mulai menyukai tahap ini dan ingin melanjutkan hubungan, maka orang tersebut akan melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu pada tahap yang kedua. Nah, pada tahap yang kedua ini terdapat keterlibatan. Pada tahap ini merupakan tahap pengenalan lebih lanjut nih. Dalam proses ini mereka yang terlibat ingin untuk lebih mengenal lebih dalam antar satu sama yang lain. Setelah melewati tahap pertama dan tahap kedua, ini juga terdapat tahap yang berikutnya ya, yaitu tahap ketiga, terdapat keakraban. Pada tahap ini masing-masing yang terlibat dalam proses komunikasi saling meningkatkan komunikasinya nih. Namun pada tahap ini hanya akan berlangsung pada jumlah orang yang relatif sedikit, kecuali dalam suatu keluarga. Nah, lanjut nih, tahapan yang berikutnya ada perusakan. Tahap ini terjadi ketika ikatan di antara kedua belah pihak mulai melemah. Pada tahap ini seseorang akan merasakan bahwa hubungannya sudah tidak sebaik yang dulu. Hubungannya ternyata tidak sesuai yang diekspektasikan sebelumnya gitu. Jadi mereka yang terlibat dalam komunikasi ini proses komunikasinya akan menjadi semakin jauh, bahkan sangat dimungkinkan mereka dapat memasuki tahap pemutusan gitu ya. Setelah terdapat tahap perusakan, tahap yang terakhir ini yaitu tahap pemutusan. Jadi pada tahap ini terjadi pemutusan ikatan antara kedua belah pihak karena tidak sehatnya atau gagalnya dalam berkomunikasi. Nah, jadi tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan proses dalam membangun hubungan antar pribadi. Jadi jika kita ingin memiliki hubungan yang baik, maka jalinlah hubungan yang baik dengan orang yang baik pula. Karena ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan orang yang baik, dengan orang yang tepat, maka hubungan yang kita bangun, komunikasi yang kita bangun itu akan
sukses, akan lancar. Jadi kalian pintar-pintar saja ya dalam memilih partner untuk saling berdiskusi, saling berkomunikasi, membicarakan berbagai hal. Jadi ketika kita menemukan partner yang baik, itu komunikasi yang kita bangun itu pasti dapat berjalan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. See you.